Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kesempatan malam hari ini bab terakhir ya, bukan bab terakhir. Pembahasan terakhir berkaitan dengan kepengurusan jenazah. Salat mulai dari memandikan ya sudah kita bahas. Kemudian juga mengkafankan ya sudah rampung kita bahas. Kemudian nyolatin juga sudah. Terakhir mengebumikan terakhir yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun hadirin jamaah sekalian, bahwa proses namanya kehidupan ya, kalau kita kaji di dalam surah Al-Mulk itu yang sering kita dengar ayat kedua, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Konteks ayat kedua tersebut kalau kita kaji secara bahasa, alladzi khalaqal mauta, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Tetapi kalau kita lihat dalam proses kehidupan kita hidup dulu apa mati dulu? Ayo. Hah? Hidup dulu ya, baru mati. Kenapa kok Allah Ta'ala mencantumkan di dalam surah Al-Mulk ayat kedua itu mati dulu baru hidup? Karena mayoritas orang, manusia kalau ditanya pengen mati atau pengen hidup? Pengen hidup. Hidupnya pengen lama apa pengen bentar? Pengen lama. Makanya diakhirkan oleh Allah Ta'ala, karena kebanyakan kita, mayoritas manusia begitu hidup pengennya lama. Tuh, makanya kehidupan itu diakhirkan, makanya pengen lama. Tuh. Jadi dimunculkan kata mati, walaupun bagaimanapun kondisi kita, hidup kayak gimana pun, tetap ya usia kayak gimana, berapapun usia kita, pasti akan menjumpai suatu proses yang disebut dengan kematian. Tujuannya apa? Allah memberikan kita seperti itu untuk menguji kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang amal-amalnya yang cakep, amal kebajikannya yang bagus. Makanya kita diingetin terus meninggal, diingetin terus ada mati gitu kan. Walaupun kita sebenarnya pengen terus hidup. Kalau kata Khairul Anwar di dalam puisinya itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tuh, pengen hidup 1000. Karena mah jangankan 1000, 100 tahun aja udah kagak bisa ngapa-ngapain. Udah tertutur. Nggak usah 100 dah. Orang-orang Karang mah usia 60, usia 70 tahun aja udah kagak bisa ngapa-ngapain tuh. Makanya Masya Allah, dalam sebuah hadisnya itu, kalau orang usianya sudah 60, sudah 70, ini sudah harus wanti-wanti. Wanti-wantinya kenapa? Karena usia antara 60 sampai 70 tahun inilah usia yang sangat-sangat harus kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuh. Rasulullah meninggal usia 63. Udah kalau udah 63 lewat, apalagi 70 lewat, nah udahlah kita nggak usah mikirin kontrakan, nggak udah mikirin pekarangan, parang punya orang dipikirin, kebun punya orang dipikirin ya. Kita mikirin dewek gitu. Allah. Ya. Jadi proses kita akan menuju kematian. Maka begitu kita meninggal dunia, semua orang sedih. Ya. Semua orang akan bertajiah mendatangi kita, akan ikut sampai ke kuburan. Proses yang kemarin kita jelaskan bahwa yang lazim biasa kita lakukan begitu mengiringi jenazah sampai ke pemakaman, sampai ke kuburan, posisinya jenazah ada di sebelah kiri. Sebelah barat ya, sebelah kulon itu sebelah barat. Kalau dalam hal yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa sunnahnya dianjurkannya adalah jenazah itu ketika dikebumikan, posisi ditaruhnya ini makam nih. Jadi bukan di sebelah barat di sini, tetapi ada di sebelah kidul, sebelah selatan, sebelah kidul. Kenapa kok tujuannya sebelah kidul? Jadi yang dimasukin adalah proses turunnya itu adalah kepala dulu, kepala terus sampai ke kaki. Kenapa kita masuk kepala dulu? Karena dulu waktu kita keluar ke dunia adalah yang keluar kepala dulu. Jadi prosesnya seperti itu.
dikumandangkanlah azan, dikumandangkan iqamat. Kok ngapain? Azan kan, iqamat kan buat sholat. Iya, memang betul. Azan dikumandangkan di alam kubur ketika orang mau dikebumikan, ketika orang mau dikubur, ya, tetap harus kita kumandangkan. Lahir kita dikumandangkan, kuping kanan azan, kuping kiri iqamat. Selain itu kita ingetin kepada orang yang ada di sekitar bahwa jangan lupa kamu mau mati, laksanakan, dirikan ibadah sholat. Tuh gitu. Itu kuburan sunnahnya diratain, ya. Tetapi kalau di lazim kita nggak diratain. Walaupun di sini ada larangan bahwa yustahul qabru wala yusnamu, kuburan itu diratain, jangan dijadikan muncul seperti punuk onta. Kenapa? Secara struktural tanah di Indonesia, di Nusantara, di negara kita lah khususnya, dengan daerah Arab sana berbeda. Kenapa berbeda? Kalau di sana kan pasir itu kan padat ya. Kalau kita tanah merah, begitu digali tanah dikit mumbul banyak gitu kan. Begitu dimasukin jadi kagak padat. Kena hujan sehari 2 hari, apalagi berturut-turut itu kan, apalagi terus hujan itu gede, apalagi hujannya nggak berhenti, itu tanah lama-lama akan padat gitu kan, masuk ke dalam itu. Makanya fungsinya itu di situ. Maka begitu kemudian sudah itu tanah dimunculkan atau seperti punuk onta dalam bahasa ilmu fikih, maka itu jangan dimunculin lagi. Kalau sudah rata, udah biarin begitu rata gitu. Kenapa? Karena memang juga tidak dibenarkan la yubna alaihi wa la yujassasu, jangan dibangun. Kemarin udah kita bahas. Kemudian juga jangan dicat. Nah, udah kita bahas kaitan tentang membangun kuburan ditaruh nisan gitu kan. Kalau di tempat umum, kuburan umum, maka hukumnya makruh, bahkan lebih kepada haram. Imam Syafi'i menjelaskan kaitannya kita menaruh di situ ada nisan. Kenapa? Karena ini akan mengganggu, akan mengurangi kuburan yang nanti akan meninggal pada keturunan-keturunan yang berikutnya. Makanya nggak boleh, kecuali kalau di tempat sendiri, kecuali kalau di pekarangan dewek gitu kan. Kan orang Betawi kan biasanya nanti kalau gua kagak ada, udah kagak ada umur, entong dibawa kemana-mana, kuburnya entong dibawa kemana, taruh depan rumah, tanah gua lebar gitu kan, begitu. Boleh nggak? Silahkan, nggak ada masalah. Cumanan hati-hati. Kenapa saya sebut hati-hati? Sekarang banyak pembangunan, banyak gusur tol sana sini. Begitu digusur kan repot. Iya dulu masih banyak tanahnya, iya dulu masih lega gitu kan kebunnya. Kalau nanti jatuh ke anak, jatuh ke cucu, udah dibagi sono kemari, ini tanah kuburan mencelok dewekan gitu kan. Kalau kita ibaratkan sebuah kebun, sebuah taman, ini taman berbagai macam bunga, ketika disiram semua kecipratan air walaupun nggak kena, bener nggak? Logikanya begitu. Ada orang yang ziarah ke situ, bacain doa khususon lihadal kubur, itu kan khususon untuk makam orang yang tinggal di sini. Maka walaupun bukan keluarga, karena dikhususkan ahli kubur yang ada di situ, maka kebahagiaan orang yang meninggal dunia tersebut. Tetapi kalau dewekan, mending kalau anaknya ingat, kalau kagak, bener nggak tuh? Mending kalau disiram ini kebun, ini pohon, kalau kagak, tuh begitu. Fungsi daripada kita, kenapa kok harus dikubur tuh di pemakaman umum? Jadi fungsinya seperti itu. Kita kan repot, setahun sekali kayak belum tentu kan begitu. Habis lebaran nih kadang-kadang mau ogah, mendingan kita jalan-jalan ke pantai kan gitu kan, daripada ziarah, bener nggak? Kalau jalan-jalan ke pantai mah udah berat nih ngumpulin duit. Tapi kalau udah urusan ziarah berat tuh. Makanya udah bagian kuburan, bagian tanah kita lega, kayak udah kita kubur di tempat umum. Tujuannya seperti itu. Kemudian dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, wala ba'sa bil buka'i 'alal mayyit ay yajuzul buka'u 'alaihi qoblal mauti wa ba'dihi. Wala ba'sa bil buka, tidak mengapa, boleh hukumnya ya, seseorang meninggal keluarganya, entah anaknya, entah orang tuanya, entah adik kakaknya, entah paman mamang wawanya,
pokoknya keluarganya meninggal, kemudian orang tersebut menangisi atas kepergian daripada orang yang meninggal dari saudaranya itu. La ba'sa, enggak ada masalah, silahkan. Bahkan yajuzul bukau alaihi, akan tetapi di sini bahkan dijelaskan bahwa yajuzu, diperbolehkan, qoblal mauti, sebelum meninggalnya, wa ba'dahu, ataupun sesudah meninggalnya. Lagi proses sekarat itu kan, nangis keluarganya. Karena pada nangis semua, ini yang lagi sekarat dientepin dewek. Kagak ditalkinin, kagak bacain Yasin, ini repot. Makanya fungsinya begitu. Makanya di sini dijelaskan watarkuhu aula, meninggalkan alias kagak nangis ketika ada proses orang meninggal dunia lagi sekarat itu aula, lebih baik, lebih utama. Kenapa lebih utama? Meninggal lagi sekarat ini orang saudara kita, maka utamanya apa? Dibimbing, ditalkin untuk baca kalimat la ilaha illallah. Tujuan situ. Bacain Yasin yang kita bisa, apapun yang kita bisa bisikin gitu kan. Kenapa? Jangan ditinggal, jangan ditepin. Syaitan datang di situ. Syaitan datang menyerupai orang yang disayangi, orang yang dicintai dulu masa hidupnya. Entah orang tuanya, entah anaknya, entah istrinya, entah suaminya. Bawa apa? Bawa air di teko sama gelas. Lu mau nggak nih minum? Kenapa kok seperti itu? Orang lagi proses sakaratul maut itu, masya Allah, kondisinya kalau diminumkan, dalam riwayat dijelaskan, dengan air yang ada di luasnya dunia ini, 70% kan air di dunia diminumkan kepada orang yang lagi sakaratul maut, itu rasa haus dahaganya nggak hilang. Makanya setan datang tuh bawa minuman. Kalau kamu mau minum haus seperti ini, kamu harus ikut sama saya. Tuh, makanya hati-hati di situ. Makanya Rasulullah sampaikan iqra'u atau lakinu mautakum surah Yasin. Talkinkan tuh ketika orang lagi mau meninggal, orang yang sudah meninggal, baca surah Yasin. Tujuannya apa? Agar dijauhi daripada syaitanir rajim. Tuh. Kenapa pula harus ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah? Rasulullah sampaikan bahwa orang manusia yang ketika proses meninggal dunia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah, dipastikan masuk surga. Tuh. Makanya nangis nggak ada masalah, boleh, silahkan. Orang kita sayang, orang kita cinta gitu kan, orang ini orang tua kita, orang ini anak kita, ini saudara kita, nggak ada masalah. Kenapa? Rasulullah SAW sendiri bahkan beliau pernah ditegur oleh sahabat, oleh Abu Hurairah ketika anaknya yang bernama Ibrahim masih kecil, 7 bulan udah meninggal. Nangis sedih Rasulullah, ditegur oleh sahabat, ya Rasul, bukankah engkau melarang kami untuk menangis ketika ditinggal oleh keluarga? Apa jawaban baginda Nabi? Nangis adalah sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah, bentuk kasih sayang yang diberikan kepada Allah. Saya cinta, saya suka, saya senang sama anak saya Ibrahim, maka saya bersedih. Maka Rasulullah sampaikan, siapa yang tidak mengasihi, menyayangi orang, maka dia tidak akan dikasihi, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita nangis berarti sedih, berarti tandanya kita lagi cinta, lagi sayang sama anak kita, sayang sama orang tua kita. Gak ada masalah sedih, wajar gitu kan. Tapi dijelaskan bahwa watarku aula, dan meninggalkan alias tidak menangis itu jauh lebih utama. Wa yakunul bukau alaihi min ghairi nauhin, tetapi nangisnya yang bagaimana yang dibolehin? Dijelaskan bahwa ketika ada saudara kita meninggal dunia, dijelaskan bahwa wa yakunul bukau, proses nangis sedih yang kita lakukan terhadap mayit, terhadap orang yang kita sayangi kemudian meninggal dunia itu min ghairi nauhin ay rafi sautin bin nadmi, dengan tidak apa? Dengan tidak mengangkat suaranya, dengan tidak berteriak-teriak. Oh, ngejerit gitu kan. Gitu kan. Biasanya kan kalau bapak-bapak jarang, ibu-ibu biasanya ya. Suaminya meninggal nangis, teriak-teriak sedih. Wah, udah seminggu mah udah dandannya udah menor lagi. Ya, lagi ditinggal mah sedihnya minta ampun ya. Minta dijampein tadi ketika dia. Kenapa nggak boleh dilarang? Min ghairi nauhin, dengan tidak mengeraskan suaranya, dengan tidak berteriak-teriak, sekedar sedih itu netesin air mata, sedih, nggak ada masalah, wajar. Ya.
ya. Tapi jangan sampai mengeluarkan suara yang keras, apalagi sampai dengan bahasa-bahasa yang nggak bagus gitu kan. Wala syakki taubin, juga nggak boleh dengan mengoyak-ngoyak baju, kantong kerahnya ditarik, kantong jaibin, kantongnya ditarik-tarik, disobek, kerahnya ditarik-tarik, pokoknya mengoyak-ngoyak baju lah gitu kan. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah berlebihan. Bahkan dalam riwayat bahwa ketika kita menangis kan suka ditegur tuh sama amil, nangisnya jangan dekat jenazah, jangan dekat mayit. Nanti kalau air mata jatuh ini memberatkan buat si ahli mayit. Pernah dengar nggak? Nah, begitu tujuannya biar diam, biar jangan terlalu nangisnya berlebihan. Kenapa? Karena kalau sekedar nangis wajar gitu kan. Maka begitu kemudian sampai netes kemudian ini, nah ini yang kita jaga. Wajar saya bilang tadi ya. Kenapa? Karena sebetulnya hadirin jemaah sekalian, jenazah itu ketika proses sudah meninggal dunia, sudah kemudian ruh meninggalkan jasadnya, belum selesai, belum sampai di situ, setan masih menggoda. Menggodanya bagaimana? Ketika proses meninggal dunia, proses ini dari dia ruh meninggalkan jasad, setan masih menggoda sampai kemudian dimandikan. Maka hati-hati hadirin jamaah sekalian, keluarga kita ketika meninggal boleh dimandikan di pelataran rumah, boleh di belakang rumah, boleh di samping rumah, alias boleh di luar rumah, tetapi jaga betul-betul jangan sampai auratnya kesingkap. Itu yang ditakuti. Berat. Makanya begitu lagi dimandikan, kalau di sini saya belum pernah dengar dalam arti ada orang yang tetap baca Quran gitu kan, tetap baca surah, biasanya yang dibaca surah Al-Mulk ya, Tabarok tadi, baca surat Al-Mulk ketika sampai dimandikan. Kenapa? Syaitan masih tetap datang di situ, disingkap nanti auratnya kelihatan, masya Allah, ini akan memberatkan kepada si mayit tadi. Makanya harus betul-betul nih, apalagi amil yang memandikan, masya Allah, amanahnya jauh luar biasa, berat. Maka ada istilah amil basah, amil kering gitu kan. Kalau amil basah bagian tukang mandiin, kan basah mulu orang mandiin orang mati. Kalau amil kering bagian tukang nikahin. Ada amil basah, amil kering. Yang berat apa? Amil basah yang mandiin jenazah. Kenapa? Nggak boleh sedikit pun kekurangan, aib yang dia temui ketika memandikan jenazah kemudian dia sebarkan, dia omongin ke orang-orang yang dia temui. Gua mandiin si anu tuh bisunya banyak banget, banyak orangnya gitu kan, terus banyak panunya gitu kan, kemudian kura kudis dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, apa? Merupakan daripada aib, maka nggak boleh dijaga betul. Makanya hati-hati ketika proses lagi memandikan tuh. Kan macam-macam tuh orang, kadang-kala jenazah itu begitu selesai dimandikan ada yang kelihatannya bersih, agak kuning, agak senyum, itu kan macam-macam tuh. Senang berarti itu. Sama seperti kayak sahabat Rasulullah ya, dulu pernah saya cerita sebetulnya kalau takziah tuh, kalau saya ngisi di acara-acara ada tahlil tuh suka pernah cerita, nggak tahu nih, mudah-mudahan ya belum dengar gitu kan. Siapa? Sahabat Rasulullah bernama Thauban, hadirin jamaah sekalian, masya Allah. Thauban ini amalnya masya Allah luar biasa. Beliau kalau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, bayangin sholat subuh sekarang 4:30, jam 2 udah ada di masjid, udah ada di musola, jam 2 tuh. Posisinya beliau ketika duduk nyampe di musola Nurul Falah, nggak di tengah seperti ini di sini atau di mana, dia posisi duduk di sebelah kanan pojok. Kenapa? Kalau ditanya kenapa kok nyampe duduk di sebelah kanan, beliau sampaikan bahwa kalau saya nyampe sini duduk di sebelah kanan agar tidak mengganggu jamaah yang lain yang pengen beribadah juga, maka saya mojok duduknya. Rasulullah, sahabat udah paham betul dengan kondisi Thauban ini. Sampai suatu ketika di satu subuh ya, lihat Rasulullah kok di pojok masih kosong gitu kan, nggak ada Thauban. Itu ada siapa di pojok? Kemana? Tunggu, kata Rasulullah. Kita nunggu Thauban, belum hadir. Sampai itu matahari mau nongol, waktu subuh mau hilang, karena nggak nongol ini Thauban. Kata Rasul, aqimis sholat, ayo dirikan sholat. Qomat sahabat.
Habis qomat, sholat 2 subuh 2 rakaat. Rasulullah biasa nggak zikir, ya. Balik kanan. Hal wajadtum soban? Apa kalian ngelihat ada soban nggak subuh hari ini? Kata Rasulullah. Jauh sahabat, lah ya Rasul. Siapa yang tahu rumah soban? Salah sahabat ngangkat tangannya. Saya ya Rasul. Ayo kita pergi ke rumah soban. Habis sholat subuh jam 6 berangkat menuju rumah soban. Ternyata Masya Allah, rumah soban itu perjalanan kaki kurang lebih dari sini sampai rumah soban waktu duha. Waktu duha itu tepatnya kurang lebih jam 9. Berarti 3 jam perjalanan jalan kaki. Allah. Tuh, soban jalan kaki 3 jam dari rumah menuju Mushola Nurul Falah. Coba kalau dihitung dari sini kemana 3 jam Dari Gunung kaki. Putri itu kan. Gunung Ayo, Putri. jalan kaki tuh. Kalau jam 2 sudah hadir di Mushola Nurul Falah, jam 3 perjalanan berarti jam 11 sobat sudah jalan dari rumahnya buat sholat subuh. Tuh, kita boro-boro rumah samping mushola kayak subuh kesiangan. Jauh merek dari Sahuban itu. Nah, kita cerita dulu dah. Mudah-mudahan cukup Pak. Maksudnya biar semangat ibadah kita mantap kan tujuan ngaji kan begitu nambah pengalaman kita. Jam 9 nyampe tok pintu, assalamualaikum, dibuka, waalaikumsalam, balik pintu itu suara perempuan kayak nangis gitu kan, dibuka betul nangis, ditanya siapa kalian gerangan datang ke sini? Saya adalah Rasulullah dan para sahabat. Ada apa datang kemari? Apa jawaban Rasulullah? Saya dan sahabat biasa ngelihat Soban sholat subuh. Kenapa kok hari ini Soban nggak datang sholat subuh? Nangis istrinya. Ya Rasul, barusan tadi udah dikuburin Soban. Hari ini sudah meninggal dunia. Jawaban Rasulullah, innalillahi wa inna rajiun. Satu-satunya Soban yang tidak ikut sholat subuh jamaah di Mushola Nurul Falah gara-gara apa? Mati. Tuh, gak ada kebutuhan keperluan lain sehingga meninggalkan sholat berjamaah. Mati dua, meninggal yang kemudian menjadikan Soban tidak sholat subuh berjamaah di mushola. Apa kata Rasulullah? Ada nggak kejadian yang dilakukan, kejadian yang terjadi ketika proses Soban meninggal dunia? Ada ya Rasul. Kita keluarga heran, bingung. Begitu Soban sakanatul maut, saya ngedengar suara teriakan aduh 3 kali. Emang ada apa ya Rasul? Rasulullah tersenyum, dibacakan surah Qaf. Dibacakan surah Qaf oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakashafna gitu angkat lium fabasaruka yaumal hadid. Apa? Kami tutup tuh mata manusia tentang hal sakaratul maut kayak begini. Tetapi begitu meninggal dunia, begitu kita sakaratul maut, Allah singkap, Allah buka. Apa yang dibuka? Amal-amal kebajikan-kebajikan, kelakuan-kelakuan kita selalu yang dikerjakan di dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Soban bilang, "Aduh, kenapa?" Yang pertama dijelaskan oleh baginda Nabi bahwa Soban bilang, "Aduh itu kenapa?" Ternyata aduhnya itu kenapa rumah saya nggak lebih jauh lagi? Kalau dulu perjalanan kaki 3 jam, pengen Soban itu 4-5 jam dari rumah menuju Mushola Nurul Falah buat sholat subuh berjamaah. Diberikan, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala istana yang megah buat Soban. Tuh, gara-gara apa? Rajin jalan kaki menuju masjid buat sholat subuh berjamaah. Tuh, ini bicaranya bukan sholat subuh doang, semua sholat. Kemudian yang kedua kenapa? Soban suatu ketika mau berangkat menuju masjid, mau berangkat menuju Masjid Nabawi ya. Mau berangkat menuju Mushola Nurul Falah kalau di sini mah. Kalau malam kan berangkat jam 11 tengah hari, tengah malam banget tuh kan, angin sedang dingin-dinginnya. Soban pakai baju yang bagus satu di dalam. Kemudian karena buka pintu, dinginnya itu sampai menusuk tulang, dia masuk lagi ambil baju yang jelek, didobel tuh istilahnya. Kalau dulu kan belum ada jaket kayak kita, didobel sama Soban, berangkat menuju Masjid Nabawi, berangkat menuju Mushola Nurul Falah. Di tengah perjalanan ngelihat ada pengemis, ngelihat ada orang yang tidur di depan rumah kedinginan, dibuka itu baju yang jelek, dipakaikan kepada orang yang lagi tidur di depan itu, yang lagi kedinginan, dipakai diajak sholat.
ditunjukin oleh Allah pahala yang besar sauban, menyelamatkan nyawa dan mengajak orang untuk beribadah. Surga yang luar biasa besarnya, yang luar biasa nikmatnya Allah Ta'ala. Bilang, aduh kenapa nggak yang baru? Pengen sauban tuh, pengen baju yang baru itu yang dikasih, tetapi karena memang saat itu yang dipakai yang di luar ada yang jelek, maka dikasih yang jelek. Tuh. Jadi kalau ngasih makanya jangan setengah-setengah, jangan yang jelek, yang bagus. Kita mau kebalik, yang bagus disimpan, yang jelek buat orang. Tuh. Makanya hadiahnya juga jelek karena bagus tuh. Biasakan sedekah. Tuh fungsi sedekah tuh begitu. Yang ketiga apa? Aduh, gitu kan kata sauban. Kenapa nggak semua? Apa? Suatu ketika di pagi hari lagi sarapan sauban, pakai roti gitu, roti orang Arab kan gede itu kan, sama susu segelas. Tok-tok di pintunya ada yang ngetuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Kenapa? Saya belum makan 3 hari. Model kita kayak begitu. Lu minta gua juga susah, udah sono nyari gitu kan, model kita kan begitu. Kita aja gua aja susah, lu minta lagi udah sono nyari. Model kita kan begitu. Oleh sauban, sini masuk duduk. Susunya itu diparok. Saling setengah gelas dengan orang tadi, rotinya dibelah 2. Makanya sauban bilang, aduh kenapa enggak semua? Tuh. Kalau semua mungkin pahala yang Allah berikan lebih besar ketimbang sekarang. Tuh. Semua apa yang kita upayakan, ibadah-ibadah, usaha-usaha, jalan kaki dari rumah buat sholat, kemudian kita bantu ada pembangunan, bantu ada kegiatan-kegiatan, insya Allah dipertunjukkan, dilihatkan oleh Allah manakala kita proses sakaratul maut. Makanya dalam kitab Tanbih itu, kalau orang yang banyak amalannya jelek, begitu kemudian meninggal sakaratul maut itu takut, makanya mukanya serem, makanya mukanya gelap. Bahkan ketika digotong pun jangan ajak saya buru-buru, saya pengen balik lagi ke dunia, saya pengen taubat, saya pengen sholat bangsa 2 rakaat, saya pengen sedekah bangsa 1000 2000. Itu orang yang udah meninggal. Ya. Makanya ketika kita ada saudara yang meninggal, kita takziah. Takziahnya buat apa? Buat mengingatkan bahwa kita juga bakal mati. Gitu. Ya. Kenapa di sini dijelaskan bahwa wa yu'izzu ahluhu ai ahlul mayyiti sagiruhum wa kabiruhum dzakaruhum wa unsahum, dan kita disunahkan untuk melakukan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu takziah tuh sunnah hukumnya. Rasulullah SAW selalu mendatangi sahabat ketika ditinggal meninggal. Bahkan kalau cerita lagi mah ada yang namanya Alqomah. Masya Allah, solehnya luar biasa karena takut istri. Karena takut istri gak jadi tuh, meninggalnya susah nih Alqomah. Ini kalau saya cerita keburu Isa lagi. Bisa. Ya. Takut istri itu Alqomah. Kenapa takut istri? Sehingga apa? Pelit sama orang tuanya, pelit sama ibunya. Allah. Ya Rasul, dia cerita tuh kan ngutus Bilal tuh, sampaikan kepada Rasul, saya nggak ikhlas, saya nggak ridho sama Alqomah, dia sudah nggak peduli sama emaknya, biarin dia mau mati kayak apa, emang gua pikirin. Bahasnya begitu. Ngapain itu Alqomah mati nggak, hidup kagak? Kesian ya Rasul. Akhirnya apa? Bilal sampaikan kepada ibu Alqomah, saya yang datang ke sana, apa dia yang mau datangi ke saya? Kenapa demikian Rasul? Kalau ibunya nggak memaafkan, kalau ibunya nggak mengampuni ini Alqomah, saya bakar hidup-hidup. Kenapa? Kasihan. Gara-gara apa itu tadi? Takut sama istri, lupa sama emak. Tuh, ya hati-hati. Berarti kita kalau yang takut istri ini calon susah matinya, enggak. Ya. Taziah nih, wa yu'azzu ahluhu, kita bertaziah baik yang meninggalnya yang kecil dari yang golongan besar, laki-laki ataupun perempuan, illa syabata, kecuali janda muda. Nih, ya. Baru nikah, baru kawin, usia 1 bulan umpama lakinya ninggal, wih, berebut dah mau taziah bareng-bareng gitu kan. Boleh nggak? Taziahnya boleh. Tetapi kalau perempuannya yang ditinggal mati baru sebulan kawin tadi, kalau nggak ada muhrimnya, kalau nggak ada saudaranya nggak boleh. Ini mah nunggu taziah ntar deh. Kalau orang kagak ada kita dewekan taziah. Namanya ngelancong. Makanya kagak boleh. Emang dari dulu udah gue incer-incer gitu, mati pisan, alhamdulillah gitu. Senangnya luar biasa, nggak boleh ya. Illa syab,
illa syabata, kecuali cewek muda ya. Fala yu'aziha illa maharimuhu, maka kita nggak boleh mentaziahinya kecuali ada muhrimnya, ada keluarganya. Boleh tuh kita datang gitu kan. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu, dan hukum ta'ziyah ini apa? Sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi, oleh Rasul dan para sahabat. Makanya hukumnya sunnah, pahala kita. Qabla dafnihi, baik setelah meninggal sebelum dimakamin ataupun sesudah dimakamkan, ila salasati ayyam, sampai kapan? Sampai usianya sampai kalau di sini jelaskan sampai 3 hari. Makanya kita tahlil takziah itu kan ada yang sampai 3 hari, nanti nyambung ke 7 gitu kan. Karena mengapa? Sunnahnya yang disebutkan oleh baginda Nabi, takziah adalah kita sampai kepada 3 hari. Min ba'di dafnihi, setelah dikebumikan, setelah dimakamkan ini jenazah, kita 3 hari. Sunnah hukumnya bertakziah, pahala kita. Datang ada saudara kita, ada tetangga kita ikut tahlil, kan takziah namanya tuh. Selain kita pahala baca-baca zikir, tahlil, baca Al-Quran, kita juga dapat pahala bertakziah. Tuh double kita pahalanya. Kenapa? Hukumnya sunnah gitu. Kita menghidupkan sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa takziah itu lugatan atas dia? Karena hukumnya takziah itu secara bahasa artinya menghibur. Kenapa menghibur? Ya namanya orang habis dirundung musibah kan kita datang gitu. Kita hibur. Liman usiba biman ya'uzzu alaihi, bagi orang yang tertimpa musibah kita datang, kita hibur, kita kasih motivasi, kita kasih mudah-mudahan ini yang meninggal ya keluarganya merupakan ahlul khair, dosa-dosanya diampuni, kan begitu ya, yang sabar gitu kan. Karena apa? Karena pahalanya besar bagi mereka yang bersabar. Sedangkan secara menurut istilah syara, takziah itu apa? Al-amru bisabri wal hasu alaihi biwa'dil ajri, yaitu perintah kita untuk memberikan dorongan bersabar kepada orang yang ditinggal musibah, dan memberikan dorongan bahwa janji Allah adalah betul, dan ini yang meninggal termasuk adalah orang-orang baik, orang soleh, mudah-mudahan masuk surga gitu. Takziah tuh kayak begitu. Wa du'a lil mayyiti bil maghfirah, selain kita dorong untuk ini keluarga yang ditinggal biar bersabar, dan juga jangan lupa wa du'a lil mayyiti bil maghfirah, kita mendoakan ahli mayit yang meninggal tersebut mudah-mudahan diampuni dosanya. Doain tuh. Bidah enggak tuh? Anjuran baginda Nabi, sunnah. Kita mendorong biar bersabar, dikasih ceramah biar sabar, mudah-mudahan nih yang meninggal husnul khotimah, kan begitu. Didoain. Anjuran bagian Nabi itu begitu. Berarti kan merupakan bagian sunnah ketika kita bertakziah, prosesnya seperti itu. Tuh. Makanya ada yang bilang ngapain sih tahlil, nggak ada urusannya gitu kan, orang yang hidup dengan orang mati. Sekarang gini aja kan, sering kita candain. Kalau memang doa itu nggak nyambung, doa itu nggak masuk, doa itu nggak nyambung, nggak terima kepada orang yang meninggal dunia, kita doakan yuk mudah-mudahan masuk neraka, amin gitu kan. Gituin aja gitu kan. Marah nggak kayak gitu? Kalau marah ya berarti apa bedanya dengan kita mendoakan? Tuh kan begitu. Sama-sama mendoakan. Kalau tadi mendoakan jelek biar dia masuk neraka, kalau kita takziah, tahlil dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya. Kenapa kok demikian? Rasulullah sampaikan bahwa masalul mayyiti fi qabrihi, perumpamaan orang yang meninggal di dalam kuburnya itu masalul ghariki, seperti perumpamaan orang yang tenggelam. Ya. Orang yang tenggelam yang yaltamisukullah syai', yang ngerambetin apa aja. Gimana sih kalau orang kecebur di kali kemudian kelelep, apa aja dirambetin? Itu sama diperumpamakan seperti orang yang lagi tenggelam, lagi diumpamakan oleh baginda Nabi seperti orang yang berada dalam kuburannya. Maka pada saat itu apa kata baginda Nabi? Orang yang ada dalam kubur itu yantadiru doa, menunggu doa, min waladin, dari anaknya, au walidin atau orang tuanya, au akhin atau saudaranya, au qoribin atau tetangga karib kerabat saudara-saudaranya, kayak begini. Lagi nunggu tuh, siapa yang datang ngedoain saya, siapa yang nolongin saya nih, gue lagi kelelep. Kalau anaknya kagak ngurus,
Udah bagian nggak usah ada tajiah, nggak usah ada tahlil. Berarti anaknya betul-betul ngelepin bapaknya yang udah meninggal dunia. Karena orang yang lagi meninggal dunia itu sama halnya seperti orang yang kayak hidup. Kalau orang yang lagi hidup kita datang ke rumahnya bawa jeruk, bawa duku, bawa melon dan lain sebagainya. Senang nggak tuh yang punya rumah? Pasti senang. Ketika orang meninggal dunia itu diumpamakan seperti orang yang hidup. Fatihah yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, hadiah yang kita berikan buat mereka yang sudah meninggal dunia. Begitu. Kenapa? Karena orang meninggal dunia dia sukanya kopi hitam, kita bawain kopi hitam, kagak bakal diminum. Dia sukanya gabus pucung, kagak bakal dimakan. Iya, itu dongkal makan enak lain. Mendingan buat ustadznya ya. Ya, tuh, jadi begitu. Makanya masya Allah, tabarakallah, begitu kita cinta, sayang sama orang tua kita, sama kaum saudara kita, sama karib kerabat kita, doakan apa yang kita baca, apa yang kita bisa, udah itu baca. Minimal kita kirimin, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, baca Fatihah dah buat mak saya, Al-Fatihah, Bismillah, Alhamdulillah. Nyampe gak? Nyampe. Di dalam kitab Irsyadul Ibad bab tentang ziaratul qabri ada riwayat, ada cerita. Salah satu seorang yang yang profesinya dia tukang jualannya itu di pasar. Sambil nunggu orang beli, apa yang dia lakukan? Dia baca, enggak baca Al-Qur'an macam-macam, dia baca kulhu doang. Syekh ini mimpi, dalam tidurnya mimpi itu orang berebut makanan gitu kan, kayak orang lagi bagi sembako kemudian berebut ya, rumah RT ada sembako gitu kan, berebut tuh. Ini orang mah duduk gitu ngeliatin. Ditanya oleh Syekh tadi, Bapak kenapa kok nggak ikut berebut seperti orang yang lain di sana? Oh, saya mah sebentar lagi anak saya ngirimin saya. Siapa anak Bapak? Anak saya Fulan, dia kerjanya di pasar. Kaget terbangun dari mimpinya. Karena orang soleh beda kan mimpinya kayak kita. Besoknya didatangnya, dicari tuh, ditanya, dicari namanya sini mana tuh, lagi sendiri itu lagi jualan, lagi bengong, lagi baca apa? Baca Al-Quran. Ditanya, Bapak namanya ini ya? Iya betul. Orang tuanya namanya ini ya? Iya betul. Emang kenapa Pak? Bapak lagi ngapain? Saya lagi baca Qul huwallah. Buat siapa? Buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Apa yang kita baca, yang kita bisa, itu nyampe buat siapa? Buat orang tua kita. Dalilnya banyak, keterangannya banyak. Udah, pokoknya kalau ada orang yang macam-macam nggak boleh tahajud dan lain sebagainya, entong didengerin. Kenapa? Secara tidak langsung dia adalah seorang yang ahli ingkar sunnah. Kenapa ingkar sunnah? Rasul sampaikan 3 hal yang nggak pernah terputus ketika orang sudah meninggal dunia: ilmu bermanfaat, amal jariah, sedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Kaitannya apa? Doa. Berarti doa orang hidup nyampe kepada orang yang mati. Ketika ada orang ngapain takziah, ngapain tahlil, ngapain doa buat orang yang mati, bid'ah, berarti dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina ya. Ini saya masih lama nih. Pas sedikit lagi ya. 15 menit lagi. Terakhirnya yang pasnya. Wala yudfanu isnani fi qabrin wahidin illa lihajatin. Kemudian juga la yudfanu, enggak boleh seseorang itu yudfanu dipendam atau dikubur ya. Ithnani, 2 orang fi qabrin wahidin, di dalam satu kubur. Tuh enggak boleh. Keluarga kembar nih dikubur di dalam satu apa namanya? Satu lubang. Di sini jelaskan la yudfanu enggak boleh. Kenapa? Karena memang nggak ada sesuatu apa-apa, illa lihajatin, kecuali kalau ada sesuatu. Apa itu sesuatunya? Kadoikil ardi, tanahnya udah mulai sempit. Bagian nih suami istri dah, karena kuburannya udah mulai sempit, disatuin aja, jadi satu lubang gitu. Wa kasratil mauti, dan saking banyaknya orang yang mati, orang meninggal, nggak ada masalah tuh. Kayak dulu tuh terjadi tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Banyak orang yang meninggal dunia. Bikin apa namanya tuh lubang ya, digali sampai ke doser kan, ditumpuk, boleh nggak ada masalah, boleh. Tetapi kalau masih luas, masih tanah lebar
Yang pertama bahwa muslim dan non muslim nggak boleh, haram hukumnya dicampur nih. Jangankan satu lubang ya, beda lubang satu lokasi gitu kan, itu nggak boleh. Makanya udah bener cakep tuh kalau saya lihat di sini sih, Jakarta sih bahasa ini Pondok Ranggon ya. Nah Pondok Ranggon itu ada komplek muslim, komplek Ya, kuburan non muslim. masing-masing. Nah di sini juga ada ya, di mana? Di Jatisari ya. Nah, masing-masing kenapa? Karena ada beda-beda wilayah. Kenapa kok beda wilayah? Karena kalau orang muslim begitu meninggal dunia itu istirahat, nyaman, dikasih AC, luas, terang kuburannya. Tetapi kalau orang non muslim, orang kafir, kuburan pertama adalah siksa awal bagi mereka ketika masuk ke liang lahat. Ngeganggu, bahasa sederhana, berisik gitu kan. Orang kita lagi tidur enak-enak kan ada main dangdutan kan, bahasanya begitu ya, kan nggak bisa tidur, Kenceng lagi. ya. Jadi hal itu yang berkaitan dengan proses kematian, mudah-mudahan kita nambah iman kita, nambah ibadah kita dah ya. Ini pembahasan terakhir di pembahasan mengenai proses jenazah. Kita akan masuk ke dalam kitab Ahkamiz Zakah, sudah masuk ke dalam kitab hukum zakat. Hukum zakat ini banyak Pak, bukan hanya zakat fitrah doang. Nanti kita bahas ya. Banyak hal kaitan tentang zakat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.